Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwan wal akhwat, azanallahu ayyakum. Sekarang memasuki pada hari yang ke-21 pada bulan Ramadan, yang mana sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam suatu hadisnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki anak mimbar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau mengucapkan amin? Kenapa engkau mengucapkan ya Allah kabulkanlah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rahima anfun ri'im adaraka syahra ramadana falam yukfar lahu. Maka sungguh celaka, maka sungguh hina orang yang dia itu menjumpai bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisa 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir pada bulan Ramadan beliau mengencangkan pinggangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bersemangat untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan pada malam hari, yaitu di akhir pada bulan Ramadan tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan para keluarganya untuk menjalankan qiyamul lail. Maka perlu kita lebih semangat lagi, perlu kita lebih bergiat untuk yaitu bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah terutama di 10 hari yang terakhir ini. Kemudian ayyuhal ikhwatu wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala tema yang akan kita bahas yaitu tema tentang 3 harta simpanan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui maka setiap seorang manusia memiliki harta simpanan di dunia ini. Di antara kita ada memiliki harta yang banyak. Di antara kita
ada yang memiliki istri yang banyak. Di antara kita ada yang memiliki anak yang banyak, dan di antara kita memiliki kehormatan dan juga memiliki kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika maka mereka tidaklah dengan sebab yaitu dengan harta yang banyak, tidaklah sebab yaitu anak yang banyak yang akan mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Illa man amanah, kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan amalan yang saleh, maka dia akan mendapatkan rumah-rumah, mendapatkan villa-villa di dalam surga, dan juga akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayyuhal ikhwatu wal akhwat, azanillahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 perkara, ada 3 simpanan yang paling baik yang berhak disimpan oleh seorang muslim. Maka harta simpanan yang terbaik adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbun syakirun, dan juga hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, dan ketiga, harta simpanan yang paling baik adalah seorang istri yang mukminah, seorang istri yang salehah yang selalu membantu meningkatkan keimanan pada suaminya. Ada hadis yang lainnya yang mengatakan dengan makna yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadikum ala amril akhirah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya salah seorang dari kalian mengambil harta simpanan, yaitu berupa hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaknya dia itu menyimpan seorang istri yang salehah, seorang istri yang mukminah yang menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhirat. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita semuanya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan harta yang paling baik. Harta simpanan yang paling baik adalah berupa harta yang banyak, berupa uang yang banyak, berupa apartemen yang tinggi, berupa rumah yang mewah, atau berupa anak yang banyak, atau berupa kedudukan yang tinggi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 hal. Maka perkara yang pertama adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur dengan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah istri yang salehah, istri yang mukminah yang selalu mendorong suaminya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang selalu menjaga keimanan seorang suami, menjaga yaitu kehormatan suaminya. Maka yang pertama di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang dia itu tidak diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk berbicara, tidak mampu untuk mengucapkan sesuatu,
tidak mampu untuk mengutarakan sesuatu. Kalau kita coba lihat, kita di antara kita ada yang sakit gigi saja, maka mulut kita akan diam, ya. Sedikit diganggu akan marah, ya. Sedikit digoda maka akan naik emosinya, akan naik egonya. Maka betapa banyak di antara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan yang sempurna, tetapi dia tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka dengan karena tersebut ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ingat dengan kalian semuanya. Washkuruli wala takfurun, dan hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takfurun, dan janganlah engkau mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Nikmat lisan, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa mengucapkan sesuatu, nikmat kita bisa mengutarakan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala selalu mengingat kita semuanya, maka hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang paling mudah, ketika seorang suami dia itu kangen dengan istrinya, ketika seorang laki-laki dia itu kangen dengan pujangga hatinya, maka dia itu akan selalu menyebut nama istrinya, maka dia itu akan selalu menyebut nama kekasihnya. Maka ketika seseorang dia itu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kangen kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdalah dalam suatu hadis qudsi, yaqulullah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bih wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka aku sesuai persangkaan hambaku, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga kadangkala bersangka, dan persangkaan Allah Subhanahu wa taala persangkaan yang baik. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, maka aku bersamanya ketika dia mengingatku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kepada hambanya selama hamba itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita ketika kita mendapatkan kesedihan, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kesusahan, ketika kita mendapatkan masalah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Ketika kita mendapatkan kesenangan, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dzakarani fi nafsihi, jika ia mengingatku saat bersendirian, ya. Ini salah satu bentuk kebaikan seorang hamba. Makanya apa? Tingkat keimanan seorang manusia itu berbeda-beda. Ada keimanan seorang manusia yang dia itu apa? Rendah. Ada yang dia itu tengah-tengah. Ada yang dia itu tinggi. Maka keimanan seorang manusia yang dia itu tinggi, maka dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Maka apa? Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya juga dalam diriku sendiri, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat hambanya. Kemudian lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba akan senantiasa dia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Dia itu akan senantiasa mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendengar doa-doanya ketika dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia itu mengingat adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan mengingat ketika dia itu melakukan sesuatu, maka dia itu akan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang itu akan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala selalu akan memperhatikan dia. Maka lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan bening, ya. Hatinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Sebagaimana ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kasurat alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat Islam ini sungguh telah sangat banyak sekali di antara kita. Kalau kita mengetahui syariat Islam banyak sekali. Di antara syariat Islam adalah apa? Seperti sekarang, yaitu apa? Menjalankan ibadah puasa. Di antara syariat Islam adalah apa? Kita mendatangi kajian-kajian. Kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Kita datang ke masjid sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Maka barang siapa yang dia itu datang ke masjid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk mempelajari agama Islam, untuk saling mengajarkan sesuatu, maka dia akan mendapatkan ketenangan di dunia, ya. Dan juga para malaikat akan tunduk dan patuh. Dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan kepada orang yang dia itu menuntut ilmu. Maka seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ajaran Islam ini sungguh banyak sekali. Fa'anbi'ni minha bi syai'in atasabbasu bihi." Maka beritahukanlah kepadaku, beritahukan kepada kau tentang satu saja yang aku bisa berpegang teguh kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu lisanuka radban min dzikrillah." Maka hendaknya lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan saja kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan ke-42. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan hendaknya kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang, di waktu sore hari. Ini menunjukkan hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama juga menyebutkan tentang adanya zikir di pagi hari dan zikir pada sore hari. Maka bagaimana kita bisa menjaga dari gangguan syaitan, bisa menjaga dari gangguan iblis? Maka hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya dan juga pada di sore harinya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya. Sabakal mufarridun, maka sungguh telah mendahului orang-orang yang mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, siapakah orang-orang mufarridun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala az-zakirunallaha katsiran wadz-zakirat, adalah orang-orang dari kaum laki-laki yang dia itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga seorang wanita yang selalu dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau mengatakan, "An yuta'a fala yu'sa, wa an yudhkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar." Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya ditaati. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka hendaknya kita taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perlu kita ingat, ya, dan tidak boleh kita lupakan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita syukuri, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Kenikmatan kita bisa menghirup udara yang segar, kenikmatan kita bisa makan, kenikmatan kita bisa minum, kenikmatan kita bisa menjumpai anak-anak kita, bisa menjumpai keluarga-keluarga kita, ya, dan yang lainnya. Bahkan ketika kita berpuasa, yaitu apa? Kita mendapatkan dua kenikmatan. Kenikmatan inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih. Kenikmatan ketika kita berbuka puasa. Tidak ada agama yang lain yang serupa dengan agama Islam, ya. Ketika kita menjalankan ibadah puasa di sore hari, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rizki. Betapa banyak orang yang dia itu berjualan, berjubel berbagai macam makanan, berbagai macam juga minuman. Ini salah satu nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu sedekah. Dengan kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang melimpah, kita bisa sedekahkan, kita bisa infakkan, kita bisa zakatkan, kita bisa keluarkan harta kita untuk orang-orang yang berbuka puasa. Dan kenikmatan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika orang yang dia itu berpuasa, maka dia akan mendapatkan kenikmatan berupa pahala dan juga berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mencontoh suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli akhyanihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Ya, maka hendaknya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita sakit, maka hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang menjadikan sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sakit, maka juga Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita sembuh. Ketika kita mendapatkan musibah, maka musibah datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bisa mengangkat musibah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat musibah kita? Maka hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, juga lebih banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang mendatangkan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rizki. Maka di saat kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita semuanya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara 7 golongan tersebut adalah apa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, yaitu seorang laki-laki yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia itu sendirian, kemudian dia itu berlinang air matanya. Dia itu apa? Sedih, dia itu merasa bahagia. Dia mengeluarkan air matanya karena apa? Dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendapatkan kenikmatan. Tetapi dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dia merasa sedih, dia belum mampu membalas kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia belum mampu membalas kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki maupun seorang wanita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia itu sendirian, kemudian berlinang air matanya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berzikir di dalam jihad, di dalam berperang menghadapi musuh. Dan musuh pada zaman sekarang berbagai macam musuh, berbagai macam sifat-sifat, berbagai macam bentuk-bentuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan, dengan musuh-musuh, maka perteguhlah hatimu, maka teguhkanlah hatimu dan sebutlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk berzikir setelah menjalankan salat, ya. Setelah kita menjalankan salat, hendaknya kita tidak langsung untuk keluar dari masjid. Hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, ya. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, maka ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kamu berdiri dan juga ketika kamu duduk dan juga ketika kamu berbaring. Maka hendaknya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, di antara harta simpanan yang paling baik adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta simpanan yang paling baik yang kedua adalah yaitu hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna syukur? Syukur secara bahasa adalah as-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Ketika ada orang yang memberikan kepada kita sesuatu, maka hendaknya kita mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada orang yang telah memberikan kepada kita kebaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, asy-syukru dzuhurun asar ni'matan lillahi azza wa jalla ala lisani ibadihi sana'un wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, syukur adalah apa? Menunjukkan adanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dengan melalui lisan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ceritakanlah. Maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur adalah menunjukkan adanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu apa? Berupa pujian, berupa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan, bahwasanya dia telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga berupa persaksian, berupa kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan suatu kenikmatan apa? Dia melalui anggota badan, hendaknya dia itu banyak melakukan amalan yang saleh. Dia menggerakkan anggota badannya dengan menjalankan salat. Dia menggerakkan anggota badannya dengan menjalankan ibadah puasa. Dia menggerakkan anggota badannya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan badannya untuk bisa menjalankan ibadah haji maupun ibadah umrah dan juga anggota badan yang lainnya, dan juga berupa amalan anggota badan yang lainnya, berupa yaitu kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui yang pertama, bahwasanya bersyukur adalah salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur dan Asy-Syakur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni dosa-dosa manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala zat yang membalas kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran-ganjarannya. Jadi makna syakur adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, asy-syakur adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha membalas kebaikan-kebaikan.
Ketika seorang manusia memiliki kebaikan-kebaikan, memiliki amalan yang soleh, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia melakukan sebuah kebaikan, juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang manusia melakukan kebaikan, maka juga bisa jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya syukur adalah merupakan nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu syakurun halim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu syakur, yaitu maha syukur dan juga maha halim, yaitu maha memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, bahwasanya syukur adalah sifatnya para nabi. Ya, sifatnya para nabi adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah-limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika dia itu mendapatkan cobaan. Ketika dia itu mendapatkan ujian, maka ini adalah sifatnya para nabi dan sifat para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah seorang imam yang dapat dijadikan suri tauladan. Ya. Dan juga sekali-kali bukanlah dia Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, syakiran li an'umih, dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya dan menunjukkan dia kepada jalan yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat qiyamul lail, pada saat menjalankan qiyamul lail, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri yang lama. Beliau dalam suatu malam menghabiskan surat, dalam satu rakaat menghabiskan surat Al-Baqarah. Rakaat yang kedua menghabiskan surat Al-Imran, dan rakaat yang ketiga menghabiskan surat An-Nisa. Maka bertanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tufattiru rijlahu. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjalankan qiyamul lail, ketika beliau itu salat, maka sampai bengkak kakinya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hada wa qad hufira laka ma taqaddama min dhanbik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala ya Aisyah, afala akuna abdan sakura. Wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bukankah semestinya aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Kemudian yang ketiga, bahwasanya syukur adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya memerintahkan kepada manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, ya. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak di antara kita yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita makan dengan hanya nasi saja, ya, dengan garam saja. Kalau kita melihat banyak di antara kita, di antara tetangga kita yang dia itu hanya mampu makan dengan seminggu sekali, ya, atau 2 hari sekali, atau hanya makan dengan kerupuk saja, tidak mampu untuk membeli beras, tidak mampu untuk memberikan makanan, tidak mampu untuk membeli makanan. Tetapi kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang yang bawah, maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah seorang istri yang salehah yang selalu menjaga keimanan suaminya.
Ini adalah salah satu bentuk harta simpanan yang paling baik, ya. Kalau istri kita cantik, ya, kalau istri kita tinggi, putih dan yang lainnya, tetapi tidak bisa membahagiakan suaminya, maka rumah tangganya akan retak. Setiap hari dia itu akan tengkar, setiap hari dia itu akan ribut, ya, maka muncullah perceraian, maka muncullah kehancuran dalam rumah tangga. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari seorang istri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari seorang wanita yang salehah, seorang wanita yang lemah lembut, seorang wanita yang penuh kasih sayang, dan seorang wanita yang bisa memberikan anak yang banyak, ya. Ini salah satu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijodohkan, untuk dicarikan seorang wanita yang salehah, seorang wanita yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang wanita kalau melihat kita dalam kejelekan, dia itu menegur kita. Kalau kita melakukan kemaksiatan, maka dia itu menasihati kita. Kalau kita melakukan kejelekan, maka dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita semuanya. Di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua keluarga, tentang seorang wanita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yuhniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhirin. Allah Subhanahu wa taala memisalkan, mencontohkan seorang wanita, yaitu istrinya siapa? Istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ya, yang dia itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Dan yang kedua adalah seorang istri seorang nabi, yaitu Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Dua istri dari seorang nabi. Istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dia berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Tetapi mereka tidak mampu untuk mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Wahai Rabbku, bahwasanya aku telah berdakwah kepada umatku pada siang hari dan pada malam hari. Tapi kebanyakan mereka itu berlari dari dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dia ingkar kepada dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengimani dakwahnya Rasulullah, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menghanguskan mereka. Allah Subhanahu wa taala menghabisi mereka dan menempatkan mereka yaitu di dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seorang wanita yang salehah, yang dia itu hidup dengan suami yang kafir, yaitu siapa? Suaminya, yaitu istrinya Raja Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seorang wanita, yaitu wanita bernama Asia, yang dia itu hidup dengan raja yang paling zalim di muka bumi ini. Karena Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sebuah kedzaliman yang paling besar, sebuah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang mana dia itu mengaku sebagai seorang Tuhan. Yang mana istrinya Fir'aun ini hidup dengan raja yang kasar, ya, raja yang zalim, raja yang angkuh. Tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, buatkanlah aku sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan ya Allah, selamatkanlah aku dari murkanya Fir'aun, dari gangguan Fir'aun, ya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah ditanya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, perempuan seperti apa yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita yang paling baik adalah wanita yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Ya. Dan wanita yang paling baik adalah wanita yang mentaati suami jika suami memerintahkan sesuatu. Dia tidak merasa keberatan. Ya, dia tidak merasa hina. Dia tidak merasa berbesar hati, berkecil hati. Dan seorang wanita yang tidak menyelisihi suaminya dalam diri dan hartanya dengan apa yang telah dibenci oleh suaminya. Contohnya apa? Ketika seorang suami tidak suka melihat istri untuk memakai jenis baju tertentu, dia merasa istrinya itu apa? Dia merasa bahwasanya seorang wanita kalau dia memakai pakaian ini dia merasa lebih nyaman. Tetapi apa? Seorang suami tidak suka dengan pakaian tersebut, maka hendaknya dia itu menanggalkan atau meninggalkan pakaiannya untuk bisa menyenangkan hati seorang suaminya. Ini salah satu contoh. Maka bentuk yang kedua, wanita yang salehah adalah wanita yang selalu menjaga keimanan suaminya, yang selalu memberikan arahan kepada suaminya ketika dia itu melakukan sebuah kesalahan, yang selalu mengingatkan kepada suaminya ketika dia itu melakukan sebuah dosa. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimahullahu imra'atan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang wanita yang dia itu mau membangunkan suaminya pada malam hari. Ya, yang dia itu mau membangunkan putri-putrinya untuk menjalankan qiyamul lail. Maka juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sabda kepada kita, idza atala ar-rajulul haybata naha Rasulullah an yu'tiya ahlahu turukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang telah lama melakukan safar untuk mendatangi keluarganya atau istrinya pada malam hari. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turukan hatta tastahiddal muhibah wa tamtashita sya'isa. Jika salah seorang dari kalian pulang dari safar di malam hari, janganlah langsung tiba-tiba mendatangi istrinya di waktu malam hari. Ya, tidak boleh langsung menghubungi istrinya pada malam hari, agar istri yaitu bisa mencukur bulu kemaluannya dan juga bisa menyisir rambutnya. Maka bagaimana seorang istri yang baik ketika ada suaminya yang datang masuk ke dalam rumahnya, dia menyambut dengan cara yang paling baik. Dia berdandan, dia menyisir rambutnya, dia memakai wangian-wangiannya, dan ketika dia keluar rumahnya, dia menjaga suaminya, menjaga kehormatan suaminya dan tidak berdandan ketika dia itu keluar. Kemudian di antara kebaikan-kebaikan yang lainnya, di antara bentuk kebaikan seorang istri yang salehah, yang selalu dia itu menjaga kebaikan suaminya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana sahabiyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ummahatul mukminin, ibunya para ibu-ibunya seorang mukminah. Maka hendaknya kita belajar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha selalu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menyiapkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menyiapkan pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 harta simpanan yang paling baik yang perlu kita jaga, yang perlu kita yaitu lestarikan, dan yang perlu kita renungkan. Maka yang pertama adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah seorang istri yang salehah, yang mukminah, yang taqiyah, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga keimanan suaminya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.